Halo Sobat Unsia, perkenalkan saya Heronimus Caturusnowardana. Sobat Unsia bisa memanggil saya Wisnu. Video ini saya buat dengan tema tayangan jurnalistik yang melanggar pedoman KPI. Video ini saya buat guna memenuhi UTS mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari, SHUM MIKOM. Selamat menyaksikan. Sebenarnya, apa sih fungsi dan wewenang KPI? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberikan cuplikan penayangan jurnalistik yang melanggar pedoman KPI. KPI mendapati pelanggaran program siaran jurnalistik yaitu Sidik Jari yang dilakukan oleh Lembaga TV One pada tanggal 6 Oktober tahun 2021 pukul 10.34 waktu Indonesia bagian Barat. Di pemberitaan tersebut, razia prostitusi online petugas geledah rumah kos yang memuat identitas wajah beberapa orang wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial. Program acara ini dinilai telah mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau lebih kita kenal dengan P3SPS tentang kewajiban menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial dan perlindungan anak serta remaja dalam siaran. Terlebih, di dalam tayangan tersebut terdapat anak di bawah umur. Aturan ini dibuat untuk memberi keamanan, kenyamanan, dan privasi kepada orang-orang tersebut serta keluarga yang terduga atau ODA orang dengan AIDS. Ada hal-hal yang perlu jadi perhatian dan jadi catatan dalam penayangan pemberitaan seperti ini. Persoalan keamanan identitasnya dan dampak yang terjadi terhadap keluarganya harus dipikirkan. Lalu bagaimana tayangan jurnalistik yang baik? Tayangan jurnalistik yang baik tentunya harus memenuhi pedoman-pedoman penyiaran dalam KPI. Lalu apa eksistensi KPI? Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi, mewakili kepentingan masyarakat, terkait Undang-Undang Penyiaran Pasal 8 Ayat 1. Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh Undang-Undang Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, tertera dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 7 Ayat 2. Secara konseptual, posisi ini mendudukkan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga dikenal dengan Auxiliary State Institution. Wewenang KPI, yang pertama, menetapkan standar program siaran. Kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman atau perilaku penyiaran diusulkan oleh asosiasi ataupun masyarakat penyiaran kepada KPI. Ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman, perilaku penyiaran serta standar program siaran. Keempat, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan program pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Kelima, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Tugas dan kewajiban KPI. Yang pertama, menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Kelima, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Keenam, menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang KPI ataupun bidang penyiaran. Nah, dalam tayangan jurnalistik tentunya ada pedoman ataupun prosedur perizinan penyiaran melalui Peraturan Menteri Kominfo, antara lain yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pers, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Ketiga, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Lembaga Penyiaran. Keempat, Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, tayangan Sidik Jari tadi telah mendapatkan teguran langsung secara tertulis oleh Lembaga Penyiaran Indonesia atau KPI. Dengan adanya teguran tertulis tersebut, diharapkan lembaga jurnalistik dapat memperbaiki kembali tayangan jurnalistik agar bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat dan mengikuti standar kode etik jurnalistik. Itu tadi video mengenai daftar tayangan yang mendapat teguran dari KPI karena melanggar kode etik jurnalistik. Semoga penjelasan dari saya, Sobat Unsia dapat pahami dan juga Ibu Ayu dapat mengerti.
Saya Heronimus Caturusnowardana, pamit undur diri. Terima kasih.